Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, tentunya tetap di channel ini ya. Dan kali ini kita akan melakukan suatu pembulangan yang berupa trigona, atau yang sering orang Jawa menyebutnya kelanceng atau kelulut kalau orang Kalimantan bilang. Dan kali ini saya tidak sendiri, ditemani oleh Om Kentung. Nah, dia sudah berada di tempat trigona yang akan dieksekusi. Oke, langsung saja kita lihat Om Kentung untuk mengeksekusi trigona. Ya ini ya guys, ini trigonanya atau kelancengnya berada di kolong yang Om Kentung aja ini nggak bisa masuk. Ini jenisnya Levisep. Oke, Om Kentung langsung dieksekusi. Kita coba ya. Nah, ini dia Om Kentung digermeti ular jimbrak ya. Ini dia. Nah, ini ular jimbraknya. Ini ular jimbraknya ini kalau yang alergi bisa gatal-gatal, tubuhnya bintol-bintol. Hati-hati kalau sedang membulang ya. Ini guys, tempatnya itu terlalu sempit ya. Nah, ini pas untuk ukuran tubuhnya Om Kentung ini. Ini Om Kentung ini punya tubuh aja besar-besar, jadinya kayak gitu. Nah, ini dia guys. Kelancengnya berhamburan keluar semua ya, karena ada getaran-getaran dipukul-pukul itu. Itu gimana Om Kentung? Ya, sementara kita break dulu, kita ambil napas dulu ya, atau kita ke restoran dulu, kita cari makan, cari hamburger dulu, kita makan dulu, karena ini agak susah, ini sempit tempatnya. Buat ukuran bodi saya kayak digulung-gulung posisinya begitu. Semangat, semangat. Kita coba dulu ya. Saya akan mencoba gantian ya, karena ini Om Kentung ini malah patah arang karena kebesaran tubuh, Karena lapar. dan saya akan mencoba mengeksekusi trigona ini. Saya lapar teman-teman, jadi gantian. Bismillahirrahmanirrahim. Nih teman-teman, jadi Mas Iluk ini mencoba dia turun tangan. Nanti bergantian. Kalau kita udah capek, kita gantian begitu. Karena ini medannya memang medan sulit. Jadi di bawah gorong-gorong teman-teman. Di bawah gorong-gorong. Jadi memang harus memerlukan tubuh yang ramping. Kalau tubuh saya kan kayak tronton, jadi khusus tempat-tempat yang lebar begitu, pemirsa. Oke guys, ini setelah beberapa kali percobaan untuk membuka ya, dan akhirnya alhamdulillah itu brood cell-nya udah kelihatan nih, udah sangat kelihatan. Tinggal kita melebarkan lubangnya ini agar mudah untuk mengeluarkan
agar mudah untuk mengeluarkan brood cell-nya. Ini tempatnya itu ekstrim sekali ini guys. Di dalam gorong-gorong seperti ini. Aduh. Nah itu dia seperti ini guys. Jadi kita harus sabar ya guys. Karena tempatnya ini begitu sempit dan sangat sulit untuk bergerak ya. Jadi kita mesti sabar untuk memindahkan trigona kelanceng yang di tempat yang seperti ini untuk kita bawa pulang untuk kita budidayakan. Dan kita perlu hati-hati karena jangan sampai alat kita yang seperti ini, kalau di tempat saya ini namanya pacal ya, ini jangan sampai mengenai brood cell-nya, karena kalau terkena brood cell maka nanti tidak akan menetas ini telur kelancengnya, ini bisa pada pecah. Oke, kita akan lihat ya. Gimana Om Kentung? Sip. Maaf teman-teman karena saya posisi keadaan badan saya nggak mungkin di dalam, jadi nanti gantian setelah kita pindah tempat. Oke teman-teman, kita persiapkan dulu ini tempatnya, stupnya. Ini terbuat dari kayu karena praktis, dan dengan Bang Iluk ini nanti biarkan Bang Iluk ya mengeksekusi, karena posisi badannya masih ada tenggang, jadi masih tenggang banyak. Kalau saya pas, jadi badannya kayak botol, saya tutupnya pas begitu. Kalau ini Bang Iluk bisa mencapai sampai ke tengah, dalaman ke tengah. Jadi mantap, salam rimba. Nah ini dia guys, brood cell-nya udah bisa saya jangkau ya, tapi menggunakan apa ini namanya, biteng kalau di tempat saya. Gunakan sodo. Wih, saya akeh banget ini. Nah ini ada telur tuanya. Tapi kepiye iki? Empuk tangannya udah sedeng ya. Hati-hati, sabar. Tidak sih. Itu anak semut ya. Ono. Aman. Mau jen baru motor anak semut tuh. Lah jejer ini kan ya. Itu jejer. Nah ini dia guys. Ada ratunya ini guys. Ya, langsung masukkan. Mantap. Langsung kita selamatkan. Ini ada madunya sedikit guys. Mantap. Madu gratis.
Oke guys, ini tangan saya nggak bisa ini ya, nggak bisa masuk lagi ya. Ini gantian saja karena saya sudah bengkeng di dalam sini guys. Gantian ini sama Mas Kentung ini. Oke, ini saya sudah bengkeng, saya mau keluar dulu ya guys, untuk menghirup udara segar ini di dalam itu. Waduh, mantap. Tapi mana-mana yang jero isi akeh wi. Isi akeh. Ya, ya nanti saya gantian ya terjun. Saya berusaha dulu. Kalau seumpama badan saya kekecilan di dalam, berarti saya keluar lagi gitu ya. Ya. Mantap. Jangan lupa untuk subscribe channel ini guys. subscribe. Nah ini dia guys, Om Kentung. Nah itu dapat juga itu. Ya ada sedikit yang pecah. Ya memang kalau kita pembelaan di luar di alam liar memang ya mau nggak mau memang harus ada korban. Ya ada mungkin ada telurnya kepencet beberapa gitu ya. Memang itu udah resiko ya. Karena memang dari karakter kesusahannya sendiri itu, kesusahan di tempatnya itu. Kalau saya sih bahasa Jermannya eman-eman, tapi apa boleh dikata gitu. Kita taruh ya di sini ya. Jangan lupa teman-teman, jangan lupa sampai kebalik. Biasa kalau kebalik itu presentasi menetasnya itu agak lama begitu, kata pakarnya sih. Jadi kita sesuaikan apa seperti apa yang di alam ya. Tatanan telurnya itu jangan sampai terbalik. Biasanya kalau telur muda itu mudah di ini ya, dilihat yang ada lubang-lubangnya itu di atas begitu. Susah ya. Harus hati-hati ya, harus hati-hati, dan yang terpenting adalah kita harus sabar, masih saya utik-utik nih, bahasa Jerman saya utik-utik dengan tangan saya ini, masih naik turun jadi karena saking sempitnya tempatnya. Kalau kita bongkar semua kita agak kesusahan karena semennya campuran semennya dulu ini kayaknya 26 sak ini kayaknya ini. Jadi satu cor begini kayaknya 26 sak. Jadi ini ada berapa cor ini? Jadi ini ratusan sak ini. Saking hebatnya ini pemburungnya dulu ini. Ya ini teman-teman, ini adalah pakannya. Itu kantong madu itu kayaknya. Iya kantong madu itu. Ya kantong madu ini. Nih mantap. Kantong madunya ya ini teman-teman ya. Kita taruh di sini dulu karena kalau kita campur ke dalam nanti takutnya mengundang musuh saya yang bikin saya hampir drop tadi. Karena saya tadi bulang dapat satu karena mungkin belum rezeki saya ya. Jadi kedulan sama musuh saya yang namanya semut. Gitu. Jadi kita singkirkan dulu nih, jangan dicampur ke stop dulu ya karena takutnya mengundang semut. Taruh di sini aja. Nah. Jadi ini tadi pagi itu Om Kentung sudah bulang ya guys. Sudah bulang dan dapat satu koloni jenis Levisep juga seperti ini. Dan setupnya kebetulan juga pakai ini tadi. Kemudian ditinggal agar koloni yang keluar seperti ini ya. Itu biar masuk semua, ceritanya mau diambil sore hari. Dan waktu dilihat, ditinggal terus dilihat lagi, isinya itu berubah menjadi bukan koloni kelanceng ya, tapi koloni semut. Nah seperti itu guys, karena tadi madunya ikut dimasukkan ke dalam stup ya. Jadi untuk pengalaman kita semua, kalau kita memindahkan trigona dari alam ke stup itu madunya sebaiknya untuk tidak dicampur ke dalam stup seperti itu. Karena apa? Karena bisa mengundang
predator seperti semut datang dan masuk ke dalam stup budidaya kita. Madunya kena ya, ini kepencet ya teman-teman, ini Madunya karena meletes. ini bukan masalah apa ya, karena memang medannya memang susah ini. Jadi cukup dua tangan baru kita masuk. Aduh. Nah ini dia guys. Ini polen dan madunya ya. Ini bipolen dan madu. Yang kuning namanya bipolen. Jadi bipolen itu kalau diproses dijadiin cair itu mahal tuh teman-teman itu. Segini itu bisa nyampe 250 sampai 300. Tapi khasiatnya luar biasa. Ibaratnya bisa untuk segala penyakit kalau kita benar-benar percaya. Tapi saya percaya. Jadi paling segini berapa mili ya? Berapa mili Bang? Segini Bang? Itu berapa mili ya? Pokoknya segini. Mungkin 50 mili lah. Ya, antara itu segini pokoknya itu. Itu kandungannya luar biasa itu. Terus kata guru saya, Bapak Haji WS, itu katanya memang madu itu adalah obat paling mujarab alami. Itu maaf ya, itu di ajaran agama Islam memang madu itu ada di Al-Quran. Jadi disebutkan di Al-Quran madu itu memang obat mujarab. Bagi yang beragama Muslim ya, begitu. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Jadi kita taruh di sini dulu ya. Kita pisahkan dulu. Karena masih belepotan madu. Contohnya seperti ini ya guys. Nah ini baru sebentar saja ini sudah ada semut yang mencuri itu. Nah dia kabur ke sana itu. Nah, seperti itu contohnya. Nah, kayaknya sudah cukup ini ya. Sudah cukup ini. Karena di dalam sini, di rumah yang aslinya tadi yang diliar itu, kayaknya tinggal sedikit, tapi kita sudah kesusahan ya, udah megap-megap. Karena memang lokasinya seperti ini, pemirsa. Nih teman-teman, lokasinya seperti ini. Nah, ini hasil terakhir kita tadi, ini sisanya. Oke guys, ini adalah tahap terakhir kita ya, yaitu kita akan packing. Yaitu kita tutup, tapi sebelumnya kita menggunakan plastik ya. Dan lebih baik kita kasih double tip di sekitaran stup sini ya, di pinggir-pinggir stup untuk menempelkan plastik ini. Oke, akan saya packing dan kita tutup. Nah ini dia lebahnya sudah mulai pada masuk ke kotak budidaya yang kita pakai. Dan ini alhamdulillah bisa diambil ya, meskipun tadi sedikit agak susah sekali ini karena tempatnya sangat pendek ya, bisa dilihat dari sini. Nah itu sangat sempit sekali. Dan kita tunggu masuk. Kalau biasanya saya kalau mbulang itu bawa semprotan air itu ya guys. Nah misal kita dapat koloni, agar kita tidak begitu lama untuk menunggu koloninya pada masuk ke kotak budidaya kita, ini biasanya saya semprot pakai semprotan air itu, dibikin embun seperti embun. Jadi mereka nanti akan mengira kalau cuacanya hujan dan mereka akan cepat masuk ke dalam stup budidaya kita. Tapi tadi saya ini lupa tidak bawa. Jadi tadi koloninya yang kita eksekusi ada di sini ya guys. Nah, tempat ini. Dan kemudian kita akan cari lagi. Semoga kita dapat satu koloni lagi atau beberapa koloni lah.
Kalau tidak dapat pun juga tidak masalah. Oke, lanjut. Ya teman-teman, kita lanjut perjalanan ya. Ya teman-teman, itu namanya durian tuh. Itu namanya durian itu. Itu umurnya udah 40 tahun, yaitu termasuk paling tua di kampung saya, kampung tercinta saya, kelahiran saya. Dan Mr. Blok atau Mr. Iluk. Jadi dulu dicolokin sama yang bikin konten. Oke, lanjut. Oke, kita akan coba cari ya guys. Semoga kita dapat 1 atau 2 koloni atau lebih. Jadi ikuti terus perjalanan kita untuk mencari kelulut ataupun kelanceng. Dan jangan lupa untuk subscribe channel saya ini agar saya semakin semangat untuk membuat konten-konten menarik lainnya. Seperti itu. Kita cari di betengan-betengan seperti ini ya guys. Dan di sini ada buah rambutan yang sudah matang juga. Tapi ini kita lihat ada bajing mau mencuri ini kayaknya. Nah itu dia, celingur kayak mau ngapain itu. Aduh, kayak hewan ini guys, codot. Tapi jangan ditiru ya teman-teman, jangan ditiru ya. Tapi nggak masalah ini sebenarnya, karena ini masih di kebun belakang rumah tempatnya Om Kentung itu. Jadi nggak nyuri, itu tadi cuma buat canda-candaan kita saja. Di tempat ini juga ada kacang guys. Kacang ini sudah siap dipanen nih sepertinya. Lagi ya. Surat masih. Ya kalau di kampung-kampung, terutama di kampung saya biasanya kelulut atau kelanceng itu di tempat-tempat seperti ini. Ini namanya kalau bahasa Jermannya talut. Di talut. Di tempat talut seperti ini guys. Biasanya kesukaan kelanceng itu di talut. Kenapa? Karena kalau talut begini kan pakai semen dan batu. Jadi dia kalau panas dia nggak nyerap panas, tapi tetap masih dingin. Jadi kegemaran kelulut atau kelanceng itu kalau di desa saya di tempat-tempat seperti ini namanya talut gitu. Oke guys, berhubung kita udah muter-muter dan nggak dapat koloni ya. Sebenarnya tadi dapat tapi itu nggak bisa diambil karena di kamar mandi dan masih dihuni, masih dipakai kamar mandinya, jadi nggak mungkin kita bobol. Oke, kita akan ambil yang di sini. Nah ini dia. Lihat, kita tutup dulu lubangnya. Tutup lubangnya bisa pakai daun apa-apa. Enggak kelihatan ini plastiknya. Ini kita suka ini. Buram sekali. Kita suka ini.
Cukup. Oke, cukup lah. Jumpa lagi teman-teman ya. Kita tadi sudah mondar-mandir ya, kita cari ternyata nemu satu, tapi kayaknya tidak bisa diambil karena kedalamannya 1 meter kayaknya lebih itu, karena di kamar mandi yang sudah nggak kepakai ya. Jadi untuk hari ini alhamdulillah kita dapat satu yang dapat dieksekusi. Untuk hari ini, pembulangan hari ini kita tutup. Sekian dulu, kita lanjutkan lain waktu kalau ada kesempatan dengan Bang Iluk yang punya konten ini. Dan sekali lagi, jika kita berdua salah kata atau salah informasi, karena kita dalam tahap belajar ya, kita belajar bersama gitu. Salah informasi atau salah kata, kita mohon maaf sebesar-besarnya. Gitu ya teman-teman ya. Terima kasih dan selamat sore. Salam rimba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.